Shalom, selamat siang dan selamat datang di ibadah online High Teens. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena perlindungan dan penyertaan-Nya kita semua dapat melewati pandemik yang sedang terjadi pada saat ini teman-teman. Pandemik yang sedang terjadi ini bisa dibilang mengubah segala kegiatan kita yang biasanya kita melakukan aktivitas di luar rumah. Di luar rumah kita harus lakukan semuanya di dalam rumah. Dan walaupun gitu, pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata kepada kita teman-teman. Bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Kita bisa lihat dengan Tuhan menganugerahkan kecanggihan internet, kecanggihan teknologi yang bisa kita lakukan, kita manfaatkan untuk kegiatan kita sehari-hari, teman-teman. Untuk itu, kita mau nyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Karena kita tahu selama pandemik ini Tuhan selalu memelihara kita. Penyertaan-Nya selalu ada untuk kita. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kita mau mengangkat lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang tetap kerajaan surga ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada kami hingga sekarang kami bisa ada di tempat ini ya Tuhan. Teman-teman yang di rumah masing-masing mereka sedang melihat ibadah ini secara virtual teman-teman.
secara virtual Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Lancarkanlah ibadah ini, berikanlah kami malaikat Tuhan untuk memberkati hati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan pimpinan roh Tuhan saja ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga pembawa firman yang akan membawakan firman-Mu dan firman yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, tadi saya sudah bilang bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata untuk kita. Dan itu juga Tuhan memberikan kasih-Nya Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberikan kasih-Nya, kuasa-Nya kepada kita agar kita bisa selalu bersuka cita teman-teman. Jadi walaupun kita di rumah, kita melakukan semua aktivitas kita di rumah, tapi kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan, jadi kita selalu bersuka cita. Untuk itu kita mau mengangkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman bisa duduk kembali. Ya teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan tema yang berjudul Create, Connect, Communicate, dan Collaborate. Dimana kita tahu teman-teman, di era pandemik ini kita melakukan semuanya dari rumah. Semua aktivitas kita belajar, kita mengerjakan tugas-tugas kita berkomunikasi dengan teman-teman kita semuanya menggunakan internet teman-teman.
Dan kiranya penggunaan internet ini kita tidak hanya menggunakannya dengan semena-mena, tapi kita mau menggunakannya dengan baik. Kita mau minta pertolongan Tuhan, bagaimana sih Tuhan kita menggunakan internet ini sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan, kita menggunakan internet ini. Kita mau siapkan hati kita mau menyanyikan lagu Menikmati Kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita mau menaikkan lagu pujian Sungguh Besar Tuhan, karena pengorbanan Tuhan kepada kita. Tuhan memimpin semua langkah kita di tengah-tengah pandemik ini, tapi Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberikan pengorbanan Tuhan untuk kita semua. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, apabila kesempatan di siang hari ini, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami terhalang oleh jarak, namun kami boleh tetap bisa menikmati ibadah dan kebersamaan dengan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir lewat ibadah secara virtual ini. Kiranya hati kami juga boleh terus merindukan kebersamaan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Kami saat ini mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sediakan menolong kami, memberikan kami hikmat untuk memahami, dan kami juga boleh diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk para petugas, WL, song leader, dan juga pemain musik, dan juga tim yang ada di belakang layar, yang sibuk mengurus segala ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Baik teman-teman sekalian, maaf saya kepleset ya, kebiasaan Bapak Ibu. Ya, baik teman-teman sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ke-12. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mulai masuk sekolah nih. Kita mulai mengadakan sekolah kita secara online. Mungkin bagi setiap kita udah mulai terbiasa menggunakan teknologi untuk bersekolah. Atau mungkin ada di antara kita yang masih bingung bagaimana cara menggunakannya. Bahkan teman-teman, di hari-hari ini, mau tidak mau kita harus berusaha beradaptasi dengan situasi kondisi yang baru hari-hari ini. Nah teman-teman, ada di antara kita yang mulai bosen mungkin ya dengan semuanya serba online dan semuanya serba
digital, kadang mata kita lelah, pikiran kita lelah gitu ya teman-teman ya. Tapi mau tidak mau ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa terkoneksi satu sama lain. Nah teman-teman, tema yang diberikan pada saya ini sebetulnya merupakan tema besar gitu ya, yaitu tentang create, connect, communicate, and collaborate. Nah teman-teman, tema ini kalau saya lihat itu sebenarnya tema yang digunakan untuk seminar-seminar dari digital startup. Jadi bagaimana cara mengembangkan aplikasi, bagaimana cara mengembangkan bisnis, supaya bisa koneksi satu sama lain, mengkomunikasikan dan bisa kolaborasi. Nah tapi kita mau sama-sama belajar teman-teman, nggak apa-apa meskipun temanya cukup berat, tapi biarlah kita boleh sama-sama mengerti. Nah teman-teman, saya mengawali dengan suatu pernyataan yaitu tentang digital mindset gitu ya. Nah teman-teman, apa itu digital mindset? Digital mindset itu bukanlah kemampuan untuk menggunakan teknologi. Nah teman-teman, saya yakin dan percaya setiap kita mampu menggunakan teknologi. Setiap kita bisa create email atau bikin akun Instagram dan lain sebagainya. Kita bisa pakai itu semua. Bahkan Facebook pun itu kita pakai juga. Bahkan kakek nenek kita pun juga pakai Facebook kan ya teman-teman. Nah, menggunakan teknologi itu gampang sekali. Saya pun bisa kalau mau ngajarin bayi saya untuk buka YouTube gitu ya. Bayi saya masih 1 tahun teman-teman. Kalau saya mau ajarin buka YouTube bisa pasti. Bahkan pernah saya juga lihat video, monyet pun bisa pakai iPad. Jadi teman-teman, kalau menggunakan teknologi itu sebenarnya gampang, mudah. Nah, digital mindset itu bukanlah sebuah kemampuan untuk menggunakan teknologi. Tapi apa teman-teman? Digital mindset itu adalah suatu sikap, perilaku yang memungkinkan kita, manusia, serta organisasi mungkin yang ada di dalamnya untuk memahami sebuah peluang apa yang bisa kita pergunakan di era digital hari-hari ini. Nah teman-teman, memang kita hari-hari ini mau nggak mau dipaksa gitu ya untuk memakai semua teknologi untuk bisa terhubung satu sama lain. Kalau kita pikir gereja kita canggih juga ya, bisa ibadah online. Kadang kita mikir, masih lama lah mungkin bisa ibadah online. Kalau kita lihat gereja yang cukup besar, mereka mungkin bisa mengadakan live streaming gitu ya. Tapi ternyata hari-hari ini kita ibadah online juga gitu ya. Nah yang mau saya katakan apa teman-teman? Hari-hari ini memaksa kita untuk terlibat, untuk mau menggunakan teknologi. Nah menggunakan teknologi, terlibat di dalamnya, memahami peluang yang ada di dalamnya, itulah digital mindset. Supaya apa? Supaya kita boleh tetap terhubung, terkoneksi, dan kita boleh tetap kolaborasi satu sama lain. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, seseorang dengan digital mindset paham bahwa teknologi memiliki kemampuan untuk memperluas dan mempercepat interaksi dan aksi antar manusia. Nah inilah digital mindset teman-teman, bukan hanya sekedar mampu menggunakan, tapi bisa menangkap peluang yang ada di dalamnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita menggunakan digital, kita berhadapan dengan layar setiap hari. Mungkin ada di antara kita yang ini merupakan salah satu mimpi yang jadi nyata gitu ya. Setiap hari boleh pegang HP tanpa dimarahi orang tua. Setiap hari bisa pegang gadget tanpa mendapatkan omelan dari orang tua. Gitu kan ya. Tapi apakah kita sudah menggunakan teknologi ini dengan bijaksana? Ya mungkin kita ngomong, udah pakai untuk sekolah gitu ya, udah pakai untuk les online, udah untuk bikin tugas atau bikin PR, udah buat kerja kelompok gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kita bisa menjawab hal itu. Namun bagaimana kita boleh tetap punya etika di dalam bermedia sosial. Kita masih punya batas-batas yang wajar.
di dalam penggunaan media sosial kita. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dan saya akan terlebih dahulu membahas Alkitab kita. Di sana di Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai 12 adalah suatu keinginan dari Rasul Paulus untuk mengunjungi kota Roma. Bagaimana pada waktu itu Rasul Paulus sudah ada di dalam pemenjaraan. Rasul Paulus di dalam penjara menuliskan surat kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa ia ingin pergi ke Roma dan ingin bertemu dengan mereka, orang-orang atau jemaat yang hadir di kota Roma. Nah di sini Rasul Paulus pertama-tama mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Nah, kemudian dilanjutkan, kenapa dia mengucap syukur? Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Nah teman-teman, ini adalah suatu pembukaan dari surat Roma, bagaimana Rasul Paulus itu sungguh sangat rindu untuk dapat berjumpa dengan jemaat yang ada di Roma. Dan ini yang menarik teman-teman, kalau kita baca setiap surat Rasul Paulus, itu seakan-akan Rasul Paulus itu bisa ngomong langsung dengan kita gitu ya. Seakan-akan Rasul Paulus itu ada di depan kita gitu ya. Kalau teman-teman benar-benar mencermati setiap kata-kata yang tertulis di ayat-ayat Alkitab kita, kita seakan-akan berhadapan langsung dengan Rasul Paulus. Nah inilah luar biasanya teman-teman. Meskipun kita terlepas jarak ribuan tahun gitu ya dari Rasul Paulus, tetapi ketika kita baca surat Rasul Paulus itu rasanya kok begitu dekat dan bisa begitu akrab. Coba teman-teman nanti boleh baca kembali secara berlahan-lahan, menghayati, ya betul juga ya, kok rasanya Rasul Paulus itu ngomong di depanku dan langsung ada hadir di tengah-tengah gitu ya. Nah inilah luar biasanya teman-teman. Zaman itu belum ada gadget, belum ada digital, tapi dengan surat menyurat ini seakan-akan orang itu hadir di sana gitu ya. Orang itu ada di depannya. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman media sosial kita hari-hari ini pun kita juga mau belajar bagaimana kita create sesuatu dengan cara kita seakan-akan hadir di sana. Kita seakan-akan berinteraksi dengan orang yang ada di media sosial itu. Tapi tetap dengan etika teman-teman. Karena apa? Sekarang ini orang pakai media sosial tuh mulut-mulut netizen itu lebih tajam daripada mulut ibu tiri katanya ya. Mulut-mulut netizen lebih keras katanya, lebih menusuk daripada pedang bermata dua. Waduh kalau kita lihat komen-komen di Instagram itu ya, kayak nggak ada akhlaknya kata orang ya, kayak nggak ada etikanya. Nah teman-teman tetap kita create sesuatu, menciptakan sesuatu dengan menggunakan etika-etika bermedia sosial. Ingat kita ini anak Tuhan gitu ya, anak Tuhan harus punya satu attitude yang memuliakan nama Tuhan. Nah teman-teman kemudian Rasul Paulus menuliskan lagi, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah teman-teman, Rasul Paulus ingin tetap terkoneksi dengan jemaat yang ada di Roma. Nah kemudian yang kedua kita juga mau connect dengan orang-orang yang ada di media sosial. Kita create sesuatu, kita ada di sana, kemudian kita juga berharap bisa terkoneksi. Nah, Rasul Paulus berharap juga bisa terkoneksi dengan jemaat di Roma, yaitu lewat doa, lewat menguatkan satu sama lain, menghibur, dan juga menopang kerohanian mereka lewat surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Lalu kemudian yang ketiga teman-teman, kita juga mau communicate. Kita communicate itu berkomunikasi satu sama lain.
Contohnya apa teman-teman yang ditulis oleh Rasul Paulus? Ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepada kamu. Tetapi hingga kini aku selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Nah teman-teman, di ayat 13 ini Rasul Paulus tetap ingin communicate dengan jemaat di Roma. Dia mengatakan bahwa aku sebetulnya berniat untuk datang kepada kamu. Tetapi banyak halangan. Dan di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus kenapa ingin mengunjungi jemaat di Roma, karena ia ingin melihat buah yang ada di dalam jemaat. Buah-buah roh yang tumbuh subur di tengah-tengah jemaat. Nah di sini Rasul Paulus mengkomunikasikan keinginan hatinya, komunikasikan apa yang menjadi kerinduannya terhadap jemaat di Roma. Nah teman-teman, di media sosial kita juga bisa communicate apa yang menjadi kerinduan kita. Mungkin lewat caption, tapi terkadang caption ini dibuat oleh seseorang untuk memamerkan sesuatu gitu ya, pamer. Oh hari ini aku lagi kemana gitu ya, pakai baju apa dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kita bukan lagi endorse ya, kalau kita bukan selebgram, kalau kita bukan content creator, kita bukan lagi ngendorse sesuatu. Tapi coba kita membuat caption, communicate apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kesukaan kita, kita mau komunikasikan, dan apa harapan kita terhadap orang-orang yang melihat postingan kita. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang terakhir adalah kolaborasi, mengkolaborasikan apa yang kita sudah create, apa yang sudah kita koneksikan, dan apa yang sudah kita buat di dalam media sosial kita. Collaborate ini adalah suatu kolaborasi, sebuah bagaimana kita terbuka dengan apa yang ada di media sosial. Nah teman-teman, kita perlu ketahui bahwa media sosial itu sudah merupakan media yang benar-benar terbuka satu sama lain. Tapi biarlah kita boleh tetap menjaga diri kita dengan batasan-batasan yang wajar. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pun juga masih ada di dalam penjara, tapi dia tetap bisa collaborate dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana caranya teman-teman? Kadang Rasul Paulus mendapatkan kunjungan dari rekan-rekannya, dan rekan-rekannya juga mengirimkan surat, jadi seperti kurir gitu ya, untuk mengirimkan surat ke jemaat-jemaat yang lain. Lalu setelah itu dari jemaat yang lain dapat laporan lagi, Rasul Paulus ada di dalam penjara. Ini bagi saya luar biasa teman-teman ya, bagaimana dalam keterbatasan Rasul Paulus, dia tetap bisa kolaborasi dengan jemaat yang ada di sekelilingnya, dengan jemaat yang ia layani. Wow teman-teman, luar biasa, zaman itu nggak ada gadget, nggak ada media sosial, nggak ada digital, tapi Rasul Paulus bisa adaptasi dengan baik dan bisa menggunakan semua sarana untuk tetap terhubung dengan jemaatnya. Teman-teman, kita sekarang ada di era media sosial, harusnya kita pun juga bisa memaksimalkan penggunaan media sosial kita untuk sesuatu yang membangun, untuk sesuatu yang menguatkan satu sama lain. Hari-hari ini teman-teman harus kita sadari remaja paling banyak terdampak gitu ya. Bukan hanya orang tua kita, tapi kita pun juga terdampak luar biasa. Baik segi ekonomi, uang jajan kita dipotong mungkin ya. Kita nggak lagi dapat uang jajan karena nggak sekolah. Kemudian orang tua ngomong, nggak ada uang jajan buat kuota sekolah kamu gitu ya. Kemudian kita juga terdampak secara sosial teman-teman. Kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi, kita nggak bisa ngopi cantik, kita nggak bisa pergi ke kafe, kita nggak bisa nongkrong lagi di gereja. Wah, rasanya kita terkurung seperti burung dalam sangkar. Kita bisa lihat di luar, tapi kita terkungkung di dalam. Nah teman-teman, kita terdampak luar biasa remaja ini. Dari segi mental kita pun juga mungkin ada yang down, ada yang depresi, mungkin ada yang
nggak tahu harus berbuat apa. Nah teman-teman, inilah waktu sebetulnya untuk kita boleh kolaborasi, saling mendukung, saling memperhatikan satu sama lain. Nah, kita pun juga hari-hari ini mulai mengaktifkan ya KTB kita, mentor kita, dan saya harapkan para mentor boleh memperhatikan anak-anaknya masing-masing. Kalau para mentor lupa mungkin juga pengurus bisa gitu ya teman-teman ya. Kalau di remaja pengurusnya berapa, jumlah anggotanya berapa, bisa dibagi. Misalnya satu pengurus hubungin 10 anggota remajanya gitu ya. Kirim lewat line atau kirim lewat WhatsApp, tanya kabar, apa yang mau didoakan, itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Tanya kabar, mau didoakan apa, nah itu sudah menguatkan. Jadi orang yang mendapatkan WhatsApp kita atau line kita, itu akan merasa terhibur dan merasa diperhatikan. Nah teman-teman perlu sekali kolaborasi hari-hari ini. Karena kita menyadari kita ini orang percaya tidak terlepas dari komunitas. Tidak ada kita yang bertumbuh di luar dari komunitas. Kita ini perlu komunitas. Kita ini diciptakan untuk bertumbuh bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang diciptakan bertumbuh seorang diri. Nah teman-teman kalau kita perhatikan tanaman, tanaman itu juga nggak bisa tumbuh sendiri kan ya. Dia butuh tanah, dia butuh air, dia butuh sinar matahari, dia butuh cacing tanah, dia butuh oksigen gitu ya untuk bisa bertumbuh. Nah itulah buktinya kita pun juga sama, nggak bisa bertumbuh seorang diri. Kita perlu kolaborasi satu sama lain. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita boleh memiliki digital mindset untuk kita memakai setiap teknologi yang ada, media sosial, supaya kita boleh tetap bisa create, connect, communicate, and collaborate. Ketika kita menggunakan media digital, bukan hanya memindahkan offline ke online. Ya kalau ibadah bisa sih teman-teman ya, karena ibadah ini kan satu arah. Kita melihat gitu ya, seperti kita hadir di gereja, kita melihat dan juga berkolaborasi, memuji Tuhan bersama. Tapi kalau berbicara tentang persekutuan, nggak bisa hanya cuma memindahkan offline ke online gitu ya. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada interaksi. Kalau kita mau persekutuan kan butuhnya ngobrol, butuhnya kan diperhatikan, curhat, curcol gitu ya. Kemudian apapun kita bicarakan. Nah coba kita mulai pikirin gimana ya kalau persekutuan supaya nggak asal memindahkan offline ke online gitu ya. Karena kalau cuma sekedar memindahkan ya jatuhnya mirip-mirip dengan ibadah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman makanya kita perlu kolaborasi, komunikasi satu sama lain, saling memperhatikan, dan ketika kita saling memperhatikan, saling menguatkan, niscaya kita akan bisa bertumbuh bersama-sama. Di masa pandemi ini, jujur kita harus mampu beradaptasi dengan baik, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, beradaptasi dengan teknologi yang baru, dan juga beradaptasi dengan pola kehidupan sosial yang baru. Bukan hanya jaga jarak, tetapi juga jaga jempol kita, jaga ucapan kita di media sosial. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan, jangan sampai menjadi suatu hal yang menjadi batu sandungan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita boleh memakai media sosial, memakai setiap digitalisasi yang Tuhan anugerahkan ini dengan bijaksana. Dan biarlah Tuhan menolong setiap kita. Amin. Kita masuk waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon hikmat dari Tuhan supaya kita bisa memakai media sosial, digital untuk bisa dipakai dengan baik dan benar.
Saudara-saudara, kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk masa-masa yang sulit ini, di mana kami anak-anak remaja banyak yang terdampak, baik secara sosial dan juga secara kehidupan kami berekonomi dan juga di dalam sekolah kami. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Dan kami boleh memakai setiap media komunikasi, media sosial sebagai sarana untuk dapat menciptakan sesuatu, berkoneksi satu sama lain. Kami boleh mengkomunikasikan hal yang baik dan juga bisa berkolaborasi satu sama lain. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh tetap menjaga etika di dalam bermedia sosial, tidak seperti kebanyakan orang yang asal saja di dalam berkomentar, tapi biarlah Tuhan berikan kami hikmat di dalam berkomentar ataupun menanggapi sesuatu di media sosial. Terima kasih Tuhan, biarlah media sosial yang kami pakai sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk setiap kehidupan kami. Mungkin kami mulai bersekolah secara online, berikan kami ketekunan. Jangan biarkan kehadiran kami hanya nyata di layar komputer, tetapi ketika guru bertanya kami ternyata tidak ada. Kami menonaktifkan kamera dan juga mensilentkan suara, sehingga kehadiran kami seakan-akan ada namun tidak ada. Tuhan ampuni kami apabila kami melakukan hal yang demikian ketika kami bersekolah secara online. Biarlah kami boleh bertanggung jawab memakai waktu yang ada, tidak sia-sia, dan juga internet yang dipergunakan juga tidak menjadi sia-sia. Biarlah kami boleh menghargai jerih lelah orang tua kami di tengah pandemi ini, di dalam membiayai dan juga mendukung kami di dalam bersekolah. Ya Tuhan, tolong kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan sosial kami. Mungkin hari-hari ini kami juga tidak bisa ngobrol, berkumpul dengan saudara-saudara yang lain. Biarlah kami boleh tetap terkoneksi lewat media sosial. Kami boleh saling memperhatikan, saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Juga untuk guru-guru kami yang mengajar kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Dan juga untuk pemerintahan kami berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat guna untuk menangani pandemi ini. Biarlah pandemi ini boleh terselesaikan dengan hati yang takut akan Tuhan, tidak dipakai untuk sarana-sarana yang lain yang menguntungkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dokter, tim medis yang masih berjuang menangani para korban COVID-19, di mana hari-hari ini pertumbuhannya semakin lama semakin banyak. Ya Tuhan, tolong biarlah Engkau yang akan menjaga setiap tim dokter, berikan mereka kesehatan ekstra. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami alaskan
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Cahya yang telah membawakan firman pada siang hari ini. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Bagi kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, bisa diberikan melalui transfer atau dengan scan QR Code yang akan tertera di layar. Kita nyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan perlindungan Tuhan kepada kami ya Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi Tuhan untuk dapat hadir dan memberikan persembahan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada sisa ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari ibadah sekarang ini ya Tuhan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, hanyalah doa dan permohonan kami. Di dalam nama yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, tadi seperti yang kita udah dengarkan dari Evangelis Cahya, bahwa kita sebagai anak-anak muda yang hidup di tengah pandemik saat ini, kita itu harus mempunyai digital mindset. Karena kita semua pasti selalu menggunakan handphone kita menggunakan HP kita menggunakan sosial media kita itu menggunakannya untuk keperluan kita pribadi, keperluan kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita memakainya untuk berkomunikasi dengan guru-guru kita mungkin. Dan teman-teman, kita harus punya digital mindset yang mana kita mampu menggunakannya, kita mampu memakai segala peluang yang ada, tapi kita juga harus menggunakannya dengan bijak. Kita harus mempunyai etika, kita harus mempunyai attitude, dan kita menunjukkan attitude sebagai anak-anak Tuhan. Dan di mana kita menciptakan sesuatu di sosial media kita harus menggunakan etika yang ada. Kita harus menggunakan etika yang sopan, dan juga kita berkoneksi, kita terkonek dengan teman-teman kita yang ada di rumah mereka masing-masing. Kita terkoneksi dengan guru-guru kita terkoneksi dengan orang-orang jauh yang akhirnya kita dapat berkomunikasi dengan mereka teman-teman. Kita berkomunikasi, kita menanyakan gimana kabarnya di rumah kalian lagi ngapain aja. Kita menggunakan internet itu kita bisa belajar banyak hal, tapi kita juga harus punya etika, kita harus tahu, kita harus menggunakan internet ini dengan bijaksana teman-teman. Dan di tengah kita meng-create, kita berkomunikasi, kita connect sama mereka, kita communicate sama mereka, kita telah mengkolaborasikan semuanya teman-teman. Dan saat kita mengkolaborasikannya itu, kita bisa memakainya untuk hal-hal yang baik teman-teman. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah kita. Kita ingin menyanyikan KJ 413, Tuhan pimpin anakmu. Karena dengan penggunaan internet saat ini kita mau minta bimbingan Tuhan. Tuhan pimpin saya Tuhan untuk menggunakan internet ini dengan baik. Untuk menggunakan internet ini sesuai dengan etika dan attitude yang Tuhan mau saya pancarkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita angkat lagu Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku Hanya di Kau sajalah. hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan,
bangkit berdiri. Harus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus, senantiasa beserta dengan kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya.